Berdoa, mulai. Amin. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, dino iki saiki tentirane iki pengantar akuntansi loro. Sing nentir iki Mas Fikri, IP-ne wis terbukti 4,0, IP cum laude. Penempatan muga-muga apik ya Mas ya. Wis, monggo Mas Fikri, waktu dan tempat Oke. dipersilahkan. Oke. Oh ya, mau amin ya, amin. Saya kasih sesuatu, Tik. Saya Oke, tak oke. siapa materi ini sih ya. Agak Oke. panik masalahnya. Oke. Siap, Mas. Siap. Ambek ngenteni Mas Fikri nyepakno materi ayo rek diwarai kanca-kancane. Nang grup PC wis ayo diwarai. Dino iki saiki ana tentiran ben kene iki iso sinau bareng, IP-ne iso mantap kabeh lah. Cok lali kanani ya rek yo. Oh iya, ini share screen udah muncul belum? Tes. Oh, wes, mantap ya. Oh ya, kalau misalnya ada pertanyaan atau bingung, wis suwanti wae. Ini nek ono tekon wis langsung ngomong, misi Mas nanya atau chat apa. Insya Allah tak misalnya ini aku jelasnya kecepatan ya. Dan saat ini iki lebih fokus ke bahas soal, jadi tak rinci no hal-hal sing penting wae ya, kayak misalnya bullshit kayak partnership iki apa, cooperation iki apa, tak skip ae ya. Langsung tak iris wae nang intine piye. Nah, berarti tanggap paham ya nek misalnya ono sing jawab ini. Prinsip dari pesenenge partnership iki umumnya ada 3. Nah, yang pertama itu penginvestasian. Nah, maksudnya penginvestasian ini gimana sih? Investasi ini maksudnya pas awal partnership terbentuk. Soalnya kan intinya dari partnership kan ada 2 orang yang kerjasama kan. Jadi istilahnya mereka bakal join satu pembukuan gitu. Nah, habis itu yang kedua itu merupakan pembagian laba atau rugi. Nah, soalnya kan pasti pas partnership awal itu kan bakal disetujui istilahnya berapa sih pembagian modal atau pembagian keuntungan dan kerugian, dan nanti di sini kita bakal menemukan banyak hal. Selain dari pembagian laba rugi, nanti apa istilahnya ya, kuota tertentu gitu, atau mungkin berapa nilai yang harus diberi ke salah satu partnership, apa itu pelaku dari partnership. Katakan bentar ya, aku cek PPT yang ISO ya. Mana ya? Ini dulu sih gitu. Katakan gini, katakan
suatu partnership ini ya, Sarah King dan Riley ini partner di Kingsley Company. Partnershipnya ini menyetujui bahwa yang pertama terdapat allowance atau pencadangan buat gaji 8.400 ke King dan 6.000 ke Lee. Jadi intinya sebelum pembagiannya itu, kita baca soalnya dulu ya. Habis itu interest allowance itu maksud of 10% on capital balances at the beginning of the year. Ini maksudnya apa? Intinya ada juga pencadangan buat apa ya, sebesar 10% dari saldo modal pada awal tahun. Maksudnya ya katakan dia King dan Lee ini ada 100.000 gitu. Jadi King doang ada 100.000. Jadi ntar dia dapat allowance sebesar 100.000 kali 10%, yaitu 10.000 dari 10.000. Plus ini tadi, soalnya kan jatahnya kan agreement tadi yang pertama itu dia dapat gaji 8.400 dan allowance sebesar 10.000 dari modal awal. Habis itu selain itu, dan setelah dia membagi allowance tadi kayak pencadangan gaji dan pembagian modal tadi ini, sisanya bakal dibagikan secara rata. Makanya rata ini 50%. Soalnya kan mungkin di soal ini bermacam-macam, bisa aja pembagiannya 60-40 atau mungkin pakai rasio 2:1 juga bisa. Maksud rasio itu gimana sih? Kata pen katakan nggak bisa. Mana cuy? Pen. Ini aku editing dulu ya. Katakan gini guys, oke, pen, katakan pada diubah ini. Sampai mana sih? Wait. Katakan perjanjiannya apa ya? Kalau ini kan dia perjanjiannya kan dividing the remainder equally, berarti maksudnya apa? Ya dia pembagiannya 50% banding dengan 50%. Ini secara urut ya, makanya Sarah dibanding dengan Lee. Makanya Sarah di sini Sarah King ya, Sarah King. Ini Lee, berarti ya 50-50. Nah, soalnya kan di soal-soal bisa aja dia rasionya nggak segini. Bisa aja kadang 60-40 atau yang lainnya gitu, tergantung soal intinya. Nah, kalau misalnya gini, kalau misalnya kalian bingung dia pembagiannya gimana, langsung ubah aja dalam bentuk angka. Makanya ini coret. Jadi ini nanti pembagiannya 6:4. Atau kalau misalnya kepingin disederhanain 3:2. Intinya gitu sih. Habis itu kita udah di notasi yang pertama tadi yang mengenai pembagian laba dan rugi. Habis itu habis itu kita lanjut lagi setelah ada nih pembagian laba rugi. Habis itu ada peleburan. Maksudnya peleburan itu apa sih? Likuidasi. Dalam artian in case ternyata perusahaan tadi itu dibeli pihak lain atau dia memang bangkrut. Dalam artian ya ternyata daripada kita rugi lebih banyak, akhirnya para partner itu setuju buat melikuidasi atau menjual perusahaan tadi. Dalam artian ya akhirnya para pemilik partnership tadi bisa menjual dan cutting loss lah istilahnya. Kayak gini contohnya, katakan ya. Nah, ini dissolution of partnership. Mana ya? Intinya ya kita bakal bagi secara rata. Mana ya tadi ya? Nah, ini liquidation of a partnership. Intinya dalam likuidasi itu penjualan dari aset non kas, namanya realisasi. Intinya ya
dalam likuidasi itu syaratnya apa? Yang pertama itu menjual semua aset non kas. Maksudnya aset non kas itu kayak inventory atau merchandise inventory. Habis itu mengakui adanya gain atau loss. Intinya makanya gain atau loss itu apa sih ya? Intinya itu sebesar selisih dari cash tadi. Kita langsung loncat aja ya, katakan gini. Katakan perusahaan S dilikuidasi dan ledgernya, makanya buku besarnya dia nunjukin aset, liabilitas dan ekuitas akun-akunnya itu seperti ini. Asetnya inventory segini 18. Ini kalau misalnya kan kalian pakai warren enggak sih? Jadi ini ntar merchandise paling. Merchandise inventory. Di situ equipment 35.000, accumulated depreciation equipment, ini kontrak asetnya ini. Habis itu akun receivable 15.000. Ini kan aset-aset non kas semua kan. Ini kas ini berarti nggak masuk ntar. Habis itu pada struktur ekuitas dan liabilitasnya ada modal 15.000, 17.000, 1.200, dan kita juga harus kita jurnal dulu atas penjualan asetnya. Yang pertama itu jurnal penjualan aset. Yang kedua ntar kita bakal jurnal pembagian laba atau rugi ke partner. Makanya partner ini ya orang-orang yang nyusun yang mempunyai partnership. Terus yang ketiga itu jurnal pelunasan. Kita lanjut dulu ya. Jadi gini, tadi kan itu kita ternyata dari semua aset tadi, aset segini dijualnya dari 18, 35, minus 8 dan 15 ini, ketika kita jual atau kita likuidasi ternyata dapatnya 75.000. Berarti ntar kita asal jurnal aja. Yang penting itu kita jurnal aset-asetnya, asal nulis, berarti kan AR-nya karena kita jual, AR kan sebelumnya debit, sebenarnya kan di sini jadi kredit ntar, minus 15, 18, 35. Isinya tinggal jurnal-jurnal aja. Habis itu karena equipment tadi punya accumulated depreciation juga ya, kita juga jurnal accumulated depreciation-nya di debit. Intinya kayak penjualan gitu lah, jurnal penjualan aset. Kalau misalnya kalian konsepnya sama, ini kita tambah total ternyata ini minus 8. Ini bagian debit di sini totalnya ada 75 tambah 8 berapa? 83 enggak sih? Di situ ini ditambah kita jurnal sini. Ini apa ini wait. Oke. Windows. Wait, bentar. Oke, katakan ini Bapak invent 15, 18. Ini berapa sih? 33 tambah 35 berapa sih ini? 33 tambah 35 kan 87. 75 tambah 8 ini wait. 83. Dia kita balance ini, intinya tinggal balance aja lah. Oke. Discard. Intinya gambarannya gitulah intinya. Jadi kita langsung turun ke soal. Ini kan kita ingat lagi skema awalnya gimana kan, investasi, pembagian laba rugi dan peleburan atau likuidasi. Intinya ini doang transaksi di partnership. Kita lanjut lagi ya yang ini. Katakan ini aku ngambilnya dari soal UTS genapku yang kemarin, pengakun. Kalau misalnya kalian kan masuknya UTS kan, UAS kan. Intinya gini. Kita bahas soal nomor 13. Dan Rich memutuskan untuk membentuk suatu partnership. Habis itu Dan menginvestasikan 25.000 euro dalam bentuk cash
Dan Haris mengkontribusi atau menyumbang 15.000 kas dan equipment dengan book value-nya 6.000. Nah, terus pilih entry atau jurnal untuk mengakui atau atau untuk mencatat investment atau berapa sih yang diinvestasikan oleh Rish di partnership tadi dengan asumsi bahwa perlengkapan tadi memiliki fair value 11.000. Nah, ingat bahwa dalam apa istilahnya ya? Dalam mengakui berapa sih yang di jurnal, kita bakal pakai dengan fair value. Mana ya? Misalnya BPT. Katakan gini, ini kan katakan Calvo nyumbangnya 8.000, equipnya gini, bla 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 bla. Kita ntar pakai fair value-nya. Soalnya kan bisa aja book value dengan fair value beda. Jadi ntar yang di jurnal ya sejumlah fair value-nya semua. Ini 8.000, equipment-nya 4.000, jadi 12.000 total yang di jurnal. Jadi kita lanjut ke yang soal tadi. Berarti ntar karena kita disuruh ngejurnal investment-nya Rish, jadi Rish ini nyumbang apa sih sebenarnya? Kas sebesar 15.000 dan equipment dengan book value-nya 6.000. Ingat, kita pakainya fair value. Ya udah, ada fair value nggak di sini? Ternyata ada. Ini fair value-nya 11.000. Maka dari itu ntar jurnalnya di debit 15.000, berarti ini jawabannya antara A, C atau D. Habis itu kita jurnal lagi di debit itu equipment sebesar fair value-nya 11.000. Jadi ntar, oh ya ini kursorku kelihatan nggak? Wait, ini ada chat ini. Wait. Oke. Intinya cash, berarti ntar cashnya 15.000, equipnya 11.000, jadi totalnya 26.000. Kali ini ya jawabannya D. Di situ wait bentar, ada pesan. Oke, lanjut. Habis itu lagi ya, wait bentar. Kita lanjut dulu. 14 pembagian dari partnership profit berdasarkan pada gaji, interest, dan stated ratio atau yang rasio yang diomongin tadi itu penting karena bla bla bla. Intinya ya biar pembagiannya adil aja sih, dan statementnya itu biar nggak ada konflik. Jadi kayaknya jawabannya D. Soalnya kalau A itu merefleksikan jumlah dan waktu yang devoted, ini maksudnya yang dikerahkan atau dicurahkan oleh partnership oleh para partner. Yang B itu partner jarang mengkontribusi waktu, usaha, dan sumber daya dengan adil atau dengan rata. Yang ketiga, banyak stage ini negara bagian, soalnya ini kan konteksnya Amerika, memerlukan metode distribusi seperti ini. Makanya metode kayak harus ada salary, ada interest, ada stated ratio. Habis itu yang D itu mencegah argumen antara partner. Jadi ya lebih ke sih ya, intinya logikanya paham lah antara kemungkinan ya A. Intinya ya biar pembagiannya adil sih antara D kayaknya gitu sih. Soalnya kan prinsipnya kan biar jelas gitu loh statementnya. Kita lanjut nomor 15. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau misalnya nggak ada, kita lanjut. BTW, oh ya mic-nya nyala. Oke, kita lanjut. Katakan nomor 15 nih. Pada beginning of the year, maksudnya pada awal tahun, para partner Noah dan Yona memiliki saldo modal di partnership tadi seharga 50.000, senilai 50.000 dan
75.000 secara berurutan. Berarti Noahnya 50, Jonahnya 75. Noah, Jonah. Ada ya. 50.000 dan 75.000. Habis itu mereka setuju untuk membagi profit dan kerugian sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai gaji, makanya allowance buat gaji 25.000 dan 27,5. Habis itu interest on capital at the beginning of the year, itu makanya yang tadi pencadangan sebesar 10% dari saldo awal. Habis itu remaining profits and losses atau sisa laba ruginya itu 50%, berarti secara equal atau bisa disimpulkan 5/5 atau 1/1. Nah, jika laba pada tahun ini merupakan 125.000, terus distribusi buat Noah gimana? Ya pertama kita kita bikin apa istilahnya pembagiannya. Yang pertama Noah ini ini total biar gampang. Oke. Pertama pencadangannya kita hitung. Yang pertama itu salary sebesar berapa tadi? Sebesar 25.000. Mana tadi kau? Sebesar 25.000. Itu John Yona sebesar 27,5. Misalnya kita total berapa sih? 25 tambah 7,5 itu 52.500. Habis itu ada lagi pencadangan allowance tadi yang dari modal berapa sih? Modalnya dia kan 10% kali 50.000 berarti ntar allowance-nya 5.000. Habis itu ntar yang buat Yona sama 10% dari modal awal 75.000, berarti 7.500. Ini berapa? Ditambah 5 tambah 7,5, 12,5. Ini jadinya 5.000. Ininya 567. 666. 65. Dan Yona sendiri sebesar 35.000. Kalau ditambah ntar jadinya 65.000. Nah, ingat bahwa tadi berarti intinya pembagian pencadangannya sudah selesai. Jadi kita bisa bagi dengan ini 50%. Nah, berarti kita cek dulu tadi income-nya berapa? 125.000. Nah, berarti ntar 125.000 tadi dikurangin ini dulu. Berarti sisanya berapa sih? 60.000. Nah, ntar yang dibagi 50% itu yang ini 60.000. 60.000 nanti kalau dibagi rata berarti ini 30. Ini 30.000. Ntar ini pembagian buat Noah 60.000. Pembagian buat Yona 65.000. Hijau ada enggak? 65.000. Ini B. Wait, bentar ya. Oke. Bentar. Wait, tadi ada pesan mas. Bentar ya, aku buka PSP kalian ya. Oh ya, BTW dari bentar. Personalnya tapi a window. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan tentang soal ini silakan ya. Aku sambil buka PSP juga soalnya. Ya tadi. Wait.
ya, kalau misalnya di sini ada yang punya file PSB-nya yang akan dibahas, langsung chat ke nomorku aja ya, ke 089 666 049 140. Kalau misalnya ada yang makanya ada soal lain buat dibahas gitu, bisa chat sini. Soalnya aku nggak tahu yang request kalian gimana. Atau wait, oh ini ada. Wait. Ini aku menemukan satu soal. Wait, tadi what's up? Wait. Sekarang atau ngaku. Wait. Oke, sekarang present now your entire screen. Oke, berarti ini ya, sekarang kita bahas mengenai ini pembentukan dan pembagian partnership. Nilainya 8 ya istilahnya. Wait, bentar aku sekalian buka Oke, buat dari pembahasannya. Kita lanjut. Nah, gini kan pada soal ini ya. Pada awal tahun 2018, Tuan A dan Tuan B sepakat untuk membentuk partnership dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, Tuan A menyetorkan uang kas sebesar 100 juta. Habis itu yang Tuan B kita menyetor aset berupa kas sebesar 20 juta. Inventory yang menurut catatan Tuan B dibeli dengan harga 11 juta, disepakati nilainya sebesar 10 juta. Berarti ntar ini bisa dikatakan fair value-nya. Habis itu equipment dengan nilai yang disepakati adalah 70 juta. Habis itu selama tahun 2018 partnership tadi memperoleh laba sebesar 80 juta. Nah, berdasarkan perjanjian, laba tadi dibagi sebagai berikut. Yang pertama, partner diberi salary allowance per tahun sebesar 24 juta untuk Tuan A dan 20 juta untuk Tuan B. Habis itu selanjutnya partner diberi interest allowance sebesar 10% dari modal awal masing-masing. Ini M ya, ini ada M hilang, bukan masing-masing. Habis itu selanjutnya sisa laba dibagi sama rata, berarti ntar ya gitulah. Habis itu kita diminta yang pertama jurnal penyetoran modal oleh Tuan A dan Tuan B. Habis itu perhitungan pembagian labanya gimana. Yang C jurnal penutup atas pembagian laba. Nah, kita mulai yang A dulu ya. Yang A kan dia kan jurnal penyetoran modal oleh Tuan A dan Tuan B. Kita cek dulu Tuan A berapa sih. Dia nyetorinnya ternyata kas besar 100 juta. Berarti ntar
PPT. Nah, ini terima tuan A warna oranye aja. Tuan A, dia tadi kan berapa sih? 100 juta kan dia, artinya berarti ntar jurnalnya cash pada tuan A kapital. Berarti ini udah ya tinggal tulis saja ya. Berarti ini 100 juta pada tuan A-nya 100 juta. Pada kapital tuan A-nya 100 juta. Nah, situ kita jurnal ini warnanya aku ubah aja biar enggak ini tuan A. Sekarang kita ngejurnal tuan B. Nah, tuan B ini berapa sih tadi? Mana ya? Nah, ini. Tuan B dia nganu kas 20 juta. Ini 20 juta ya ini. Habis itu inventory atau merchandise inventory menurut tuan B itu 11 juta. Tapi ternyata disepakati nilainya 10 juta. Berarti istilahnya fair value yang dipakai ntar ini. Soalnya kan menyesuaikan dengan harga pasar. Intinya ya tergantung kita nyetingnya berapa gitu. Ternyata segini 10 juta asumsinya. Tintar mana tadi PPT. Nah, tintar tuan B-nya ganti warna dulu, warna oranye. Berarti tintar pasti ada jurnal inventory atau merchandise inventory, terserah kalian jurnalnya gimana, ngikut buku kalian aja sebesar berapa tadi 10 juta ya. Di 10 juta. Habis itu ntar oh ya tadi ada kas 20 juta belum gue masukin. Cash 20 juta. Di equipment dengan nilai yang disepakati itu 10 juta. Berarti intinya cuma diketahui berarti ya 70 juta ini masukin di equipment. Tadi Mas. Nah, ini di total semua 10 tambah 20 tambah 70 100 berarti ntar tuan B kapital sebesar 100 juta. Berarti kita coba cek pembahasan. Nah, ini kan cash tuan A kapital 1 juta, cash 20, inventory 10, equipment 70 pada tuan B kapital. Berarti untuk sampai sini udah paham ya yang jurnal A. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau misalnya nggak ada, kita lanjut nomor berikutnya. Yang B, penghitungan pembagian laba. Berarti as usual seperti tadi ngitungnya, kita hitung dulu berapa sih alokasinya masing-masing orang. Pulpennya warna pertama tuan. Ini tuan A. Itu yang kedua biar beda. Tuan B. Yang pertama pembagiannya atas apa sih? Yang pertama atas salarinya. Oh, ini jangan lupa ada total. Situ pertama partner diberi salary allowance per tahun sebesar 24 juta. Untuk tuan A dan tuan B-nya 20 juta. Berarti ntar di sini mana tadi? Ouch. Besar 25 juta. Yang salary B-nya 20 juta. Oh, 24. Maaf ya, saya korupsi 1 juta. Oke, berarti totalnya ntar totalnya adalah 48 juta. 44 juta. Nah, bisa lagi kita cek lagi
bagi apa sih allowance-nya tadi, kan sempat ada pencadangan tadi. Ini loh. Allowance apa itu, selanjutnya Pak diberi interest allowance sebesar 10% dari modal awal masing-masing. Modal awalnya berapa tadi? Ya, kita ngikut jurnal sebelumnya. Berapa? 100.000 dan 100.000 ternyata 100 juta dan 100 juta. Masing-masing pembagiannya sama 10 juta 10%. Berarti 10% dari 100 juta adalah 10 juta. Ntar allowance-nya di sini 10 juta. Situ sama ini 10 juta. Habis itu kita tambahin totalnya sebesar ini 34, sementara ya 34 juta. Ini 20 tambah 10 sama dengan 30 juta. Nah, ini kalau di total berapa sih? Ternyata kalau di total 34 tambah 30 64 juta. Nah, kita cek dulu ini intinya setiap orang totalnya kita bagi, apa itu, sebelum kita bagi secara rata 50%. Tadi kan sempat ini loh, selanjutnya sisa apa dibagi sama rata. Intinya setiap orang berhaknya dapat segini, tuan A dan tuan B ini nggak ngikut 50% tadi. Soalnya kan kita ngitung ini dulu baru kita nentuin sisanya dari yang tadi. Makanya dari tadi itu apa sih laba totalnya? Laba totalnya berapa? Wait, mana ya? Laba total. Selanjutnya sisa dibagi rata. Sama tahun 2018, partnership memperoleh laba sebesar 80 juta. Ini 64 kan? 64 bagi tiap-tiap, bagi 2 orang. Nah, masih sisa nggak buat dibagi? Ternyata masih sisa dong. Tadi kan 80 tadi. Sisanya berapa? Anggap di sini ada 80.000, anggap. 80 kurangi 64 berapa? 6, 0, situ 8 kurangi 6 tadi minta 1, berarti 7 minus 6 1, 16 juta. Nah, 16 juta ini dibagi rata. Oke, bukan dimerek. Kalau misalnya dibagi rata ya udah ini bagi 2. 16 juta bagi 2 berarti ini 8 juta. Situ ini juga 8 juta. Pak ini tuan wait bukan di biru biar elegan, ditambah 8, 6 tambah 6 12, 42 juta. Nah, kalau misalnya ini berarti 38 juta. Kalau misalnya dia di total, ya nanti bakal sama 80.000, 80 juta. Mana ya tadi ya? 80 juta. Nah, berarti kalau misalnya gitu kita jurnal dulu gimana? Kita jurnalnya buat tuan A. Berarti kalau misalnya dia buat tuan A, berarti ntar income summary dulu. Ini income summary ini kenapa ada income summary? Soalnya dia kan untung, jadi income summary-nya di debit sebesar 80 juta. Situ ntar dibagi rata buat menambah modal istilahnya tuan A capital. Situ yang hijau tuan B capital. Ini sebesar berapa? Ya sebesar alokasi tadi ini. Buat yang tua, mana ya? Ini ku ganti men. Nah, berarti ntar istilahnya tuan A bakal dapat 42 juta, tuan B bakal dapat 38 juta. Ntar berarti 42 dan 38, berarti ini 42, ini 38. Tuh Kak. Oke. Nanti kita cek pembahasan ya. Kan udah benar pembagiannya kan salah kita tadi kan 24 juta, 20 juta, 44 tambah 20, 10, 64, 34, 30, habis itu 80 minus 64, 16 juta, 16 juta, berarti kan bagi rata 88, berarti net income-nya 42 dan 38. Jadi jurnalnya segini income summary pada tuan A dan tuan B, 80, 42, 38.
jurnalnya ntar income summary pada Tuan A capital 42 juta, Tuan B capital 38 juta. Dengan soal tadi. Sekarang gini. Terus gimana? Tadi kan kita tahu bahwa modalnya labanya kan tadi kan 80 juta kan. Ini aku kasih garis push garis. Aku tulis pembagiannya dulu. Tadi Tuan A-nya sebesar ini 34. Itu yang Tuan B-nya. Tuan B-nya sebesar ini tadi 30 juta. Nah, terus gimana ya apa yang terjadi ketika ternyata labanya cuma 60 juta? Pertanyaannya sekarang. Katakan ini kan 64. Nah, soalnya gini loh. Kan prinsipnya tadi kan adalah tiap orang bakal dapat jatah segini. Wait, mana ya? Tiap orang kan bakal dapat jatah sebesar 34 juta dan 30 juta, totalnya 64 juta. Nah, ternyata labanya cuma 60 juta. Otomatis kan pembagian atas 64 juta ini nggak ngatasin. Jadi ya gimana imbasnya ya ntar atas selisihnya tadi, ini kan ada selisih 4 juta kan ini. 60 minus 4, minus 64, 4 juta. Nah, 4 jutanya ini minus ntar efeknya. Entar yang 4 jutanya ini baru dibagi rata sama 2 orang tadi. Berarti entar ini dikurangin 2 juta. Itu ini sama juga dikurangin 2 juta. Ini soalnya aku ubah ya, kalau misalnya net income-nya segini. In case ternyata dia net income-nya cuman 60 juta. Berarti entar jatah tiap orang jadinya buat Tuan A sendiri jatahnya tinggal 32 juta. Situ buat yang Tuan B sebesar 28 juta. Entar di total sama 60 juta ntar. Intinya ya 60 juta totalnya. Tintak jurnalnya kalau misalnya yang ini ntar jadi ini 60 juta, intinya ntar jadi apa tadi 32 juta, ininya ntar jadi 28, ntar beresnya masih sama 60 sama dengan 32 plus 28. Itu sih kalau misalnya dimainin loh ya, soalnya bisa aja hal demikian terjadi gitu. Saya kembali ke soal lagi sekarang. Mengenai yang tadi aku jelasin, ada yang mau ditanyain nggak? Kalau misalnya nggak ada, kita lanjut soal berikutnya ya. Ini berikut ini informasi yang diperoleh dari partnership Aman dan Amin, yang partnernya adalah Tuan Aman dan Tuan Amin. Itu pada tanggal 1 Januari 2019, saldo modal Tuan Aman adalah 200 juta dan saldo modal Tuan Amin adalah 180 juta. Menurut perjanjian mereka membagi laba sama rata. Pada tanggal 2 Januari 2019 disepakati masuknya Tuan Badrun ya pakai B bukan pakai K, ke partnership dengan menyetor uang kas ke partnership sebesar 120 juta. Dengan setoran tersebut, Tuan Badrun akan memperoleh 1/5 total modal partnership. Pada tanggal 3 Maret, Tuan Danang masuk sebagai partner dengan membeli ekuitas atau modal atau kapital Tuan Amin sebesar 50 juta. Uang kas langsung dibayarkan oleh Tuan Danang ke Tuan Amin. Intinya nggantiin posisi kayaknya. Yang pertama buat jurnal untuk mencatat masuknya Tuan Badrun. Jadi intinya kan ini kan cuma yang A gini jurnal buat Tuan Badrun, yang B itu buat jurnal untuk mencatat masuknya Tuan Danang, yang C hitung komposisi modal partnership setelah masuknya Tuan Badrun dan Danang. Jadi kita jurnal dulu Tuan Badrun. Tuan Badrun ini ngapain sih? Dia tiba-tiba nongol nih, disepakati masuknya Tuan Badrun ke partnership dengan menyetor uang kas ke partnership sebesar 120 juta. Jadi ya
yang di store cuma 120 juta, berarti ntar jurnalnya cash ada di jurnalnya, wait, merah saya, merah, cash ada Tuan Badrun capital sebesar 120 juta. Kotor 120.000 aja ya biar gampang. Situ next, lanjut. Jurnal untuk mencatat masuknya Tuan Danang. Kembali pada tanggal 3 Maret 2019, Tuan Danang masuk sebagai partner dengan membeli ekuitas modal atau kapital Tuan Amin sebesar 50 juta. Maksudnya gimana ya? Wait, aku nggak paham sih aslinya. Wait, bentar ya. Sneak peek dulu, mohon maaf. Oh, cuman ganti modal doang. Artinya dia apa istilahnya? Ya cuman nuker doang sih, dalam artian dia nambah modal 50 juta gitu. Gimana? Aku nggak paham sih. Jurnal untuk mencatat masuknya Tuan Danang, Tuan Amin Capital, Tuan Danang Capital, berarti modalnya dikurangi 50 juta. Oh, berarti intinya ya cuman menggantiin posisinya doang sih, dalam artian Tuan Amin modalnya berkurang 50 juta dan Tuan Danang modalnya bertambah 50 juta. Ntar 50 juta kasnya itu ya nggak dicatat di partnership, intinya bakal lari ke Tuan Amin, makanya langsung masuk ke kantong pribadi gitu. Jadi nggak ada apa istilahnya, nggak ada jurnal atau pemasukan buat perusahaan, intinya cuman tukaran modal doang intinya. Nah, komposisinya bisa dihitung sih mana ya, komposisinya tadi berapa tadi, apa tulis bentar tadi. Yang pertama itu siapa tadi, Tuan Aman, saldo Tuan Aman, amannya aku kasih merah. Di berapa sih saldonya? Yang pertama itu 200 juta. Habis itu Tuan Amin 180 juta. Ini Amin juga ganti warna lain aja ya. Amin sebesar 180 juta, tapi karena tadi minus 50 sama dengan 130. Itu tadi ada lagi siapa? Tuan Badrun. Tuan Badrun aku ganti warna hijau. Tuan Badrun dia nggak ada apa-apa, makanya asal masuk aja 120 juta berarti. Situ ntar ada lagi Tuan Danang. Ntar sebesar berapa? Tadi kan Tuan Danang sempat masuk dengan modal 50 juta nih. Ntar ya langsung jurnal aja 50 juta. Mana? Tambah ini 250 tambah 200, 450 tambah ini, bagi totalnya sebesar 500 juta. Ini ada tiganya total. Pintar ya, kita cek, nah sama kan, tinggal tambah-tambah intinya. Oh iya tadi, wait, ini ada nggak ada net income nggak di sini? Tahun 2019 Januari, maksudnya aku bingung sih, artian apa ya, 120 juta. Ini seperlima ini gimana? Wait.
Tuan Badrun Capital 100. Oh, dia menghitung apa istilahnya modal dari Tuan Aman dan Tuan Amin dulu kan 200 tambah 10 ini 210. Kenapa? Soalnya tadi kan sempat ada enggak sih? Mana tadi? Ada aluan enggak ada masalahnya. Menarik. 200. Nah, terus ini 10 jutanya dari mana? Saya nggak tahu sih. Tiba-tiba ada nongol 10 juta. Sebelumnya ada nggak? Ini yang Tuan Badrun cash 120. Oh, ininya yang aneh. Ya benar 120, Tuan Badrun Capital 100. Itu Tuan Aman nambah modal 10, Tuan Amin nambah modal 10. Wait. Ini maksudnya gimana? Ini aku dulu nggak ada kayak gini sih. Wait. Soalnya 200 plus 180 ini berapa sih? 200 plus 180. 380. Dengan setoran tersebut, Tuan Badrun akan memperoleh 1/5 total modal partnership. Di sini ada keterangannya enggak? Ada 1/5. Oh, berarti ntar totalnya semuanya atas aset-asetnya tadi. Ini asetnya Tuan Amin, ini asetnya Tuan Badrun, ini Amin. Ininya berarti sisanya Badrun. Berarti ntar otomatis bakal merubah tatanan modal yang udah ada juga. Soalnya kan ini kan bakal nambah Tuan Aman, Tuan Amin. Maksudnya ya intinya dari penambahan aset, otomatis kan aset perusahaan kan segini bentar. Karena sebelumnya udah ada aset sebesar 380. Kenapa 380? Soalnya kan tadi Tuan Aman punya 200, Tuan Amin punya 180. Berarti ntar ya tambahin semua, tambahan dengan Badrun. Soalnya kan Badrun join kan dia nyumbang 120 juta. Berarti aset total perusahaannya 120. Tambah ini tadi sebesar 500 juta. Kali 1/5. Nah, kenapa 1/5? Soalnya tadi ada statement tadi 1/5 total modal partnership. Situ ya, berarti dia cuma dapat modal 100 juta. Habis itu Tuan Aman Capital itu 10 juta. Karena sisanya kan 20 juta kan ini. 120 kurangin 100, sisanya 20 juta. Ingat, dan ini kenapa pembagiannya gini? Soalnya kalau nggak salah di soalnya nyebutin bahwa menurut perjanjian mereka membagi laba sama rata. Intinya entar bakal dibagi rata antara dua orang tadi. Gitu. Makanya dia jadinya 10 juta dan 10 juta. Karena habis itu karena Tuan Danang masuk, berarti ntar bakal ngurangin modalnya Tuan Amin dan nambah modalnya Tuan Danang gitu sih intinya. Ntar ini mana berarti? Ya, berarti ntar Tuan yang pertama itu Tuan Aman, di situ Tuan Amin, di situ mana tadi? Tuan Badrun. Intinya ya bahasa kutulis lagi lah ini. Intinya ya menurut inilah. Nah, sekarang kita lanjut nomor berikutnya, pembubaran partnership. Oke, next. Tadi ada pesan. Gini, berikut ini disajikan informasi terkait pembubaran partnership XYZ. Nah, pada tanggal 1 Januari 2019, partnership XYZ memiliki saldo yang pertama itu kas sebesar 7 juta, equipment-nya 60 juta, accounts payable-nya 5 juta. Kesepakatan pembagian laba rugi adalah dengan perbandingan 3 bagian untuk Tuan Yunus dan 2 bagian untuk Tuan Zainuddin. Nah, nomor 2, partnership diputuskan untuk dilikuidasi. Aset non kas, artinya ini equipment doang,
dijual dengan harga jual 10 juta. Selanjutnya, dibayar hutang dengan uang kas. Jika ada partner yang saldo modalnya defisit, partner yang bersangkutan menyetor uang ke partnership. Selanjutnya, sisa uang kas didistribusikan ke partner yang berhak sesuai saldo modal masing-masing. Nah, pertanyaannya yang pertama, membuat kertas kerja perhitungan likuidasi. Yang kedua itu membuat jurnal penjualan aset non-kas, alokasi laba rugi penjualan aset, pembayaran utang, penyetoran uang oleh partner yang saldo modalnya defisit jika ada, serta pembayaran kas ke para partner. Pertama ya kita putuskan dulu apa itu kita bikin kertas kerjanya. PowerPoint, halo papan tulis. Kan intinya kan gimana kertas kerjanya? Intinya kan mana tadi ini couple habis itu status pemliquid atau langsung nyetin aja. Nah ininya kan pertamanya kan ini saldo apa ya istilahnya penampakan dari perusahaan tadi loh yang atas. Makanya yang pertama ini kan aset, ini liabilitasnya, ini ekuitasnya. Nah, kan ingat bahwa prinsip akuntansi kan ale. Nah, bentar ya. 7 plus 60, 67. Habis itu 5 plus 27 plus 35, 67. Udah balance berarti. Habis itu penjualan equipment dan pembebanan kerugian. Ingat bahwa tadi equipmentnya tadi berapa sih? Equipmentnya. Jadi kan 60 juta minus 60 juta karena udah dijual. Di situ dia nambah kas 10 juta, berarti ntar kasnya 17 juta. Equipmentnya habis. Nah, pertanyaannya kan tadi kan dia belinya 60 juta istilahnya, nilainya 60 juta, dijual 10 juta dong. Jadi ntar atas efeknya ini tadi bakal dialokasikan berarti kan ruginya kan 50 juta kan. Nah ingat bahwa terus pembagian kerugiannya gimana? Kita lihat soal pembagiannya 3 bagian untuk Tuan Yunus dan 2 bagian untuk Tuan Zainuddin. Berarti ntar jatahnya Tuan Yunus sebesar mana berarti misalnya jatah Tuan Yunus jatahnya Tuan Yunus sebesar 3 plus 2 kali 50 juta kali 50 juta sama dengan 30 sebesar 2 per ini 3 plus 2 langsung aja 2 per 5 kali 50.000 sama dengan 20 juta. Nah ntar efeknya gimana? Ntar bakal masing-masing ini bakal mengurangi modal. Nah kita cek dulu, kita kembali ke soal. Nah oke, 30 ini dikurangin dia, habis itu saldo sisanya 7 juta. Buat kasnya doang, asetnya tinggal 17 juta, hutangnya tetap 5 juta, sedangkan modalnya masih ada yang defisit dia, minus 3 juta. Kenapa? Soalnya kan dia modalnya 27 juta sebelumnya. Ternyata dia harus lunasin 30 juta, modalnya defisit 3 juta. Habis itu, karena dia setelah kita kita jual aset, kita distribusikan ke para partner. Jadi kita bakal ngelunasin hutang atas aset yang tersisa. Aset yang tersisa berapa sih? Cuma 17 juta kasnya. Hutangnya 5 juta. 17 juta kurangin 5 juta sama dengan 12 juta. Nanti ntar utangnya habis. Dan kalau misalnya di total ini kan sama gitu, 12 juta asetnya sama dengan utangnya 0 atau liabilitasnya 0 plus
modalnya 15 juta ditambah negatif 3 sama 12 juta 12 juta. Jadi ntar buat ini habis itu ntar kan karena modalnya defisit otomatis kan dia harus nanggung kerugian tadi kan. Ingat bahwa partnership itu kan unlimited liability. Maksudnya gimana? Harta pribadi para partner bisa digunakan buat pelunasan. Jadi ntar mau nggak mau ntar Tuan Yunus harus melunasi 3 juta. Ntar bakal menambah kas perusahaan 3 juta. Kenapa? Soalnya biar Tuan Zainuddin dapat jatahnya full 15 juta. Nggak mungkin Tuan Zainuddin lunasin Tuan Yunus 3 juta. Itu logikanya. Makanya cara umum ya, jadi Tuan Yunus harus nanggung 3 juta ini. Karena modalnya ada 7 juta, dipakai menanggung kerugian 30 juta. Sisanya 3 juta dia harus bayar lagi. Harus nyetor lagi ke perusahaan. Biar saldonya pas nol, dia nggak minus. Nah, sisanya berapa? 15 juta. Ya udah, atas likuidasi 15 juta nanti, karena Tuan Yunus nggak ada modal, ya udah dikasihnya cuma ke Tuan Zainuddin doang, udah habis ntar. No. Karena perusahaannya udah nggak ada, gitu. Sampai saat ini ada yang mau ditanyain nggak mengenai konteks kenapa angkanya gini-gini? Gini sih. Kalau misalnya nggak ada, kita lanjut penjurnalan. Ingat, yang pertama itu jurnal atas penjualan barangnya dulu. Kan dia kan penjualannya kan, mana tadi ya, soalnya kan dia jual aset non-kas harganya 10 juta. Berarti ntar kasnya di debit 10 juta dan aset lainnya itu di kredit, equipment doang. Ntar 10 juta di debit, equipment 60 juta di kredit. Sisanya berapa? Selisihnya kan 50 juta. Berarti ntar 50 juta nanti masuk debit. Jadi ntar jadinya gini, cash 10 juta. Situ equipmentnya 60 juta. Aslinya ini biasanya ada loss on realization ini. Tergantung sih. Soalnya kalau key source ini aku pakai sih. Intinya gini. Mana? Solution. Ini contohnya kan dia penjualan ternyata dia ada loss 18 juta, 18 ribu. Ntar lossnya dialokasiin, bakal mengurangin modal dari Agnet berapa. Dalam kasus tadi dia bakal ngurangin modalnya Yunus dan Zainuddin sebesar proporsi tadi 3:2, 30 juta dan 20 juta. Habis itu yang berikutnya kita nggunasin liabilitasnya kan, habis penjualan satunya berapa, pembayaran hutang habis itu. Ntar karena yang digunakan 5 juta, ya udah berarti ntar liability pada cash 5 juta itu. Habis itu ini yang skema kalau misalnya Tuan Yunus ngelunasin, berarti ntar modal Tuan Yunus bakal nambah 3 juta, kas perusahaan bakal nambah 3 juta, dan modal Tuan Yunus bakal nambah 3 juta, karena sebelumnya kan ada defisit kan, dia minus 3 juta, ditambah lagi 3 juta biar jadi 0, biar tanggungannya hilang. Makanya kewajibannya udah selesai, dalam artian soalnya kan 3 juta kan harus mau nggak mau harus dilunasin, kembali lagi ke nah begitu. Ntar udah selesai modalnya 0. Nah ingat bahwa cash berarti intinya modalnya ditarik, cashnya juga ditarik, ya udah 0, udah habis, selesai gitu. Yakin nggak? Itu aja sih istilahnya yang nah, sementara ini ada yang mau ditanyain nggak mengenai partnership?
Ya soalnya sing itu ya cuman ini doang sih pembahasannya. Makanya otaknya paling ya atas apa istilahnya ya, atas dia itu investasi, maksudnya dia itu masuk ke partnership. Yang kedua itu atas dia apa istilahnya ya, atas dia itu pembagian laba dan rugi akhir tahun. Habis itu peleburan atau likuidasi, udah itu aja. In a nutshell ya. Jadi ya akhirnya gitu-gitu doang sih. Tamatkan. Udah cukup sih. Kalau misalnya kalian mau lihat ini sampai jam berapa ini? Gue mana ya? Ada lagi nggak soal yang mungkin mau dibahas? Mana ya? Gue. Piye rek iki ono sing dibingno ta gak? Lek gak ngono iki ya dilanjut ae ya dilanjut. Ono apa? Be Mas Fikri duwe soal maneh. Ta ono sing iki, ono sing duwe soal liya. Lek gak ngono lanjut ae Mas, be sampean duwe soal liya sing luwih tingkatan level kesulitane luwih soro timbangane sing iki. Embo ya. Kata ada nek sing soal kan soal akuntansi sih Jan ya. Iya. Bahkan mau kan pembagian modal mau itu sing ini mau. Yang tadi yang menurutku sulit ya yang ini tiba-tiba dah masuk ini tadi soalnya aku juga di pajak nggak nemuin ini yang tadi disepakati masuknya tuan patron dan akan membagus kelima. Memang partnership ya gini aja sih. Dalam artian yo ya wes melbu bagi laba atau rugi. Mangan no ubah kan wes ngono tok isine. Sisanya yo tak sumbawa. Partnershipnya gampang ya jauh. Tak. Misalnya kalau misalnya nggak ada soal wait aku ada soal yang tadi sih mana tadi ya UTS pengakun yang tadi ini sih kalau gitu aku lanjutin lagi gimana kalau misalnya aku lanjut ya langsung lanjut aja lah. Kalau misalnya teksnya sih aku ngikut kalian berarti lanjutin aja ya kalau gitu ya Lanjut sih lanjut Mas, aja ya. lanjut sih, lanjut Oh, lanjut sih. oke berarti gini oke lanjut ya yang tadi at the beginning tadi udah at the beginning pada awal tahun aku kirim soalnya ke kalian ya biar kalian tahu apa yang kuan presenting nah buat
Oh iya, soalnya tak kayak nang ngurus karo Afri ya, kok forward tenang kanca-kancamu nek wingin ya. Cek istilahnya cek gak ngawang lah sing tak bahas iki apa kan aku sering alert tab. Oke. Nah, lanjut. Check screen now. Kita screen, share screen. Oke. Big. Ini mau wis nggak sih 65 juta ini? 65.000. Lanjut soal ya. At the beginning of the year, pada awal tahun, para partner Noah dan Jonah memiliki saldo modal di partnership 50.000 dan 75.000 dengan secara berurutan. Berarti ntar Noahnya 50.000, Jonah 75.000. Nah, mereka setuju untuk membagi laba dan rugi sebagai berikut. Sebagai gaji 25.000, sebagai 27. Foto nggak sih? Kayak 15-16. Foto ternyata dan paling dia yang ditanya Jonah sekarang. If income for the year was 125.000, what will be the distribution of income to Yona? Sebenarnya kalau misalnya nomor 15 kita udah nyari, kan tadi kan jawabannya B, 65.000. Ya udah, berarti sisanya 125.000 kurangin 65.000, berarti 60.000 Jona. Jadi intinya kalau misalnya kalian, ya intinya ya kayak tadi sih. Tak basman cek putine ngawang ilmu keterangan gitu. Cek tambah mantep istilahnya. Tadi Noah dan Yona iki Dan total piye piye aku takok sing di tentang pokoknya sing tentang kan koyo gawe partnership iku lah kudu koyo gawe tabel terus dihitung sing ngono koyo sing no. value-ne dadi fair value. Nah, iku kan ono tabel ambek formatting ngono lho. Lah iku formatnya kudu saklek podo opo awake dhewe iku iso koyo gawe format koyo sakarepe awake dhewe tapi iku intine bener ngono lho. Nah, iku piye Den? Oh, sing mau iki enggak sih sing DE nanem enggak sih? Maksudnya sing seket join iki ta, farming iki ta duduk. Si. Dudu iku sing tabel-tabel sing ini sore. Iya, Pembukaan. kayak dukurimu. Nah, dukure mana? Tabel apa jenenge lali aku. Ono tabel-tabel toh, sing tabel-tabel gitu loh. Sing Sing pas pas likuidasi ku ta. bagian usaha atau apa? Iya likuidasi. Mas. Sing likuidasi koyo iya sing likuidasi iku lek wake tabel iku. Iki ta. Nah, iki ku kudu saklek podo kok ngene, apa dhewe ku oleh improve tapi intine bener. Iku piye? Dan Piye ya? Nek aku mbiyen sih saklek ngene, maksudnya prinsipnya podo istilahnya kan susunan yang pertama itu kan ada saldo sebelum likuidasi makin ngono penjualan aset non kas dan alokasi gini soalnya kan iki mau kan penjualannya kan apa istilahnya ya kalau konteks ini kan DE mau didore kan tekan 5.000 dadi 7.000 berarti dore 70.000 jadi engko ono gain 10.000 ini nanti dialokasikan ke 3 partner enggak? Tadi kan penjual sih kayak ada urusan bentar. Tuh. Iya.
halu. Nah, intinya ya nah jariku sih dibagi rata aja sih dalam artian anu maksudku iya ya istilahnya sih nah jariku sih apa kudu sangat rakyat gawe iki sing akeh sih nek jariku maksudnya nek kepingin apa banget ya katakan awakmu gawe soal gabut gitu katakan ya asal gawe apa istilahnya ya kaya piye ya istilah kayak ngene wis asal gawe iki ae terserang kok ikine piro pokoknya balance makanya ya akhirnya ya piye ya biyen ya latihan gawe sih dalam artian gawe koyo ngene ancen bentuke sake koyo ngene ancen tapi ya paling beda transaksi wae tapi kebanyakan gini sih aku biyen yang ini iya Maksudku iku kayak iku lho kan ono tanda plus ngono. Lah maksud iku aku wedine aku nggak tabel kan. Tapi aku gak persis plek koyo ngono misalnya aku gak ada tanda plus. Lah iku aku wedine ngono iku disalahno gak sih ngono iku. Tapi intinya bener ngono lho. sih misalnya plus ketokane enggak deh tapi mbu ya tapi iya ya aku biyen gawe ya plus sih tapi masalahnya aku gak ono esai ya biyen maksudku soalku kan biyen kan ngene iki soalku biyen iki pas anu aku mlebu studi kasus wis iki mlebu corporation iya apa ya istilahnya aku biyen gak gawe tabel iki ternyata pas ulangan sinau iki tetot nek jariku sih mending apa ya nek iso usahano sake kae sih karena kan kita nggak tahu penilaian dosen kayak gimana istilahnya kan istilahnya nilai pengakunmu kan ya belum betul betul kayak nilai matkulku sing liyane sing ujian jadi yo sementara ini saya anggap podo ya lah jagani kemungkinan terjelek kae Iya. TC Dipojokno ae ngono yo intine yo. ya sepatu no ya tapi intinya aku paham lah in case mau melakukan transaksi apa DE misalnya plus iki ini kan konteksnya kan DE kan profit kan 75.000 dibagi apa ya profitnya tekan 75 iki kan dibagi ke 3 orang yang rata 3 orang sesuai porsinya 15 kan ini intinya transaksinya yang penting sama sih apa ya paham lah intuisi kenapa dia angka-angkanya gini ini ngono sih yo piye maneh nah kak ngono aja aku Iya. kapanane peng AKM 2 yo koyo gawe tabel sisan koyo statement of financial position nggak biasanya kan kudu ngono kan formatnya kan aset habis mana equipment cash lah kan formatnya ngono jadi yo ngono sih sesuaikan karo iki aja sih ono pertanyaan mana ya kan gimana nah misalnya ono pertanyaan tak lanjut mana ya sini gimana oh ya misalnya billing gue entek kan dan nono ya kayak mana wes oke tak lanjut mana ya kebuka nah Ket BBP ketok rek. waduh at the beginning of the year Partnex Noah and Yona memiliki saldo modal di partnership tadi 50.000 potong yang jadi bla 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 salarisnya 25 iki as interest on capital at the beginning of the year 10% potong remaining profitnya potong nah iki ya kok piye misalnya income-nya mek 62,5 artian kita lanjut mana ya iki yang pertama iki ono dia akan dia warna abang ya salary ono allowance salary ini piro salary ini 25 ke 27,5 jadi 25 27,5 kok totalnya kan akan di kuning ya cek kan totalin kok kan
sebesar 5 tambah wait 25. Karena Noah iki duwe 50.000 kali 10% bakti tambah allowance lagi sebesar 5.000. Iki sebesar 7,5. Soalnya mau kan iki 75.000 kan Yona ini. Nah ya wes berarti 5 tambah 7,5 sama dengan 12,5. Kita total puff sebesar iya iki ya 65 enggak sih? Tingko iki jatahane wet. Oke, iki sebesar 30.000. Iki 35.000. Nah, pertanyaannya ini kan 65.000 berarti sisanya piro sih profit perusahaannya ternyata mek 16,5. Kan bakek kok istilahnya kan gawe allowance tok ini kan butuh sebesar 65.000. Sedangkan income mek 16,5. Berarti kok corone koyo sing mau sing dia sing kacau balau mau lah emang kayak kata sih. Dene yo berarti kok ya pacarannya sih tadi 62,5. Di 62,5 berarti selisihnya iki berarti anggap ono 62,5 berarti selisihnya piro? Minus 2.500 enggak sih? Nah, iki mau engko efek di anu nang kene karena mau perjanjiannya pembagiannya adalah rata 50% 50% atau 1:1 terserah kon nulis piye. Ini berarti engko ikine minus 2,5. Ini engko minus 2,5. Di engko jatane Noah mau sebesar 27.500. Sedangkan buat yang Yona sebesar 32,5. Prinsipnya foto kayak mau lah. Kita di total, piro sih totalannya? Teolet 60.000. 60. Enggak sih. 1 tambah 32. Waduh, ini kudu tes mana ya kayak soalnya hitung. Nah, 1,5 tambah 32,5. 60 sih kok aneh. Ki angkanya bener nggak sih? Ada yang salah nggak sih? Dari 5 tambah 7,5 52 berarti kita kan di MDC 25 tambah 27 52,5. 5 tambah 7,5 iki 12,5 tambah iki 65 berarti 62,5. 62,5 defisitnya 2,5. Nah iki lo kebodohan jadi ya iki duduk setengah tapi iki 1,250 enggak nol enggak balance. Kita tinggal 1,250. Hapus. Tinggal hasilnya 30 kurangi 1 berarti iki 28,750. No iki 35 kurangi 1 berarti 33,750. Cek sih 8,75 plus 33,75. Nah, potong 12,5. Ini kan angkanya cantik, nggak potong. Oke, berarti jawabannya buat Noah 2875. Kanggo Yona, iki informasinya potong nggak informasinya? Nah, hati-hati. Ternyata dia informasinya betul. Saya kata itu 5, saiki 120.000 dan 90.000. Berarti ngitung mana tekan awal. Ini ngono lah bla 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 bla. Ya insya Allah gampang lah itu vaksin. Ini ya sini gak ngono. Sana ya wes ngono tok sih. Enak mana sih dibahas kok. Aku harus gantian soal. Piye ada lagi yang mau ditanyakan nggak? In case nggak ada yang ditanya
kan ya intinya pesanku ya efeknya nanti gimana aja. Habis itu pas pembagian laba rugi, habis itu peleburan atau likuidasi udah itu aja intinya. Jadi ya maksudnya biar bisa kategorisasi lah istilahnya buat gampang dalam menghafal ataupun belajar. Jadi iku sih ketone wis cukup sih, wis bener wis tak ora walik soal istilahnya. Jadi ya apa nih wis sih sementara iki yo langsung tak balikno ke tuan rumah nih wae ya nek ngono. Silakan nulis Mas, aku kape takok sih. Takok PP. piye yo? Kene lak mau lak wis bahas masalah anu kan, partnership iki berarti kan materi ini wis lewat yo. Nah, gawe minggu ngarep iki lak kene lak arep bahas lak investasi kan yo, bahas masalah investasi. Iku materine ku kira-kira luwih angel ta luwih gampang ta koyo apa Mas? Maksudnya koyo kei kene pencerahan sithik ta ya apa? Penjelasan sithik ae gawe Oh, materi sing arep kene hadapi iku luwih soro ta luwih gampang ta kudu ya apa gawe ngadepine ngono. oh, Piye si ku? investment ya. Iya. Sareku sih piye ya, mau desain koncoku itu. Makanya aku nggak sih bentar aku nganu PPT-nya bentar. Soalnya seingatku sih kalau investment ya nggak ribet ini malahan. Makanya tambah lebih gampang sih nek cariku. Soalnya kan investment ki kalau misalnya aku otak-atik, wait, tak tulis mana ya? Arsenal, perintah screen, share screen. Ini dari inti yang pertama, transaksi yang ada buat apa istilahnya, buat ini tadi buat investment yang pertama as usual akuisisi, maksudnya pembelian sekuritas atau investment itu sana kegedean kayak aja. Misal akuisisi ini kayak apa, katakan awakmu tuku debt investment atau equity investment. Maksudnya kan nek kalau misalnya investasi kan kita ada dua kan opsinya, antara kita beli surat utang atau debt investment, atau kita beli surat apa itu, beli saham atau equity investment. Jadi akuisisi yang pertama, habis itu yang kedua itu penjualan. Ini penjualan yo, katakan kita menjual sekuritas tadi, itu ono gain ono loss. Misalnya tak semakin ngono, penyesuaian akhir tahun ini kayak apa, kayak gini. Soalnya kan apa ya, sebenarnya investment kan ada dua tujuan sih umumnya. Yang pertama itu dia itu dijual lagi, makanya dia main trading, atau dia nunggu sampai matang dalam artian held to maturity. Jadi ya namanya intinya ya akhirnya ya pengakuannya kalau misalnya buat yang trading dan non trading itu agak beda sih. Ntar bakal kalian pelajari di situ apa kayak dan penyelesaian akhir tahun. Hanya kan umumnya kan investment kan dinilai pada nilai pasar, dan kita tahu sendiri bahwa nilai pasar kan fluktuatif istilahnya. Jadi ya kayak apa istilahnya ya? Ya ntar bakal ada penyesuaian tiap akhir tahun buat menyesuaikan. Jadi contohnya kayak gini, contohnya katakan pas dia beli, dia itu kosnya 40.000, fair value-nya 41.000, berarti kan istilahnya kan secara tidak langsung dia kan bakal ada keuntungan kalau dijual. Dalam artian in case dijual pada akhir tahun. Jadi kita harus mengakui keuntungan tadi. Kalau ini kan untuk topik company bond, maksudnya buat debt investment sing apa ya, investment sing topik company ini bakal ada keuntungan yang belum direalisasi. Maksudnya kan aslinya kan dia untung walaupun nggak ada duitnya. Intinya DE mempengaruhi income statement top. Tapi ya sebenarnya kan duit soalnya dia belum dijual. Habis itu yang satunya dia nilai pasarnya turun, jadi otomatis dia rugi walaupun belum dijual. Ini pengakuan toh sih, berarti adjustment ini toh. Habis itu ntar ada berarti
penyesuaian akhir tahun wis liwat. Saiki lanjut ke yang ketiga ini tipe pencatatan equity investment. Oh, Ya wis. berarti mirip-mirip ambek iku ya Mas ya. Mirip-mirip ambek materi sing sadurunge UTS dhewe ku kan ya, sing penerbitan bond ambek apa saham iku yo. Cuma iki bedone iki lek kene iki kudu nerbitno tapi kene koyo apa pembeline ngono kan yo. Sing tuku. Ada share premium kan. Nah, kalau misalnya kita yang beli, ntar ada akun investment ini, share investment atau debt investment tergantung nanti. Dan ketika kita jual, ntar bakal ada gain or loss tergantung nanti. Pas dijual ya. Kalau pas akhir tahun ada gain or loss tapi unrealized. Kenapa? Soalnya belum dijual. Soalnya kan untungnya kan kelihatan pas kita jual. Karena aku pencatatan bond itu pencatatan obligasi kok obligasi nih saham. Nek misal dia itu kepemilikannya nggak signifikan, berarti nyatanya biasa kayak obligasi. Kalau misalnya dia 20-50, dia itu pencatatannya pakai ekuitas. Ini maksudnya beda metode. Di situ kalau misalnya yang 50-100 entar pakai apa ya, buku besar consolidation. Tapi aku juga belum bahas ini sih. Terus gue cuma ngomong ini nice to know aja buat yang 50-100. Oh, berarti yang dibahas itu mek 20 sampai 50 itu ya Mas yo. Sing dibahas nang 0 sampai 50. Oh iya. Oke. Ini nih gampangan ini lah. Katakan ini mau pada Juli bla 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 dia mengakuisisi apa ya, Li LTD beli saham 1000 lembar dari Bill LTD. Berarti ya udah dia bayarnya 405 per share. Berarti ntar yang beli ya udah nyatet costnya 405 sama cash. Nah, misalnya perusahaan yang ngerbitno kan bakal ngerbitno cash pada share kapital ordinary karo share prinsipnya podo sih. Tos sih sana. Wait, dia ono perbandingannya. Nah, kalau misalnya dia itu 20 sampai 50%, intinya kita menganggap bahwa perusahaan yang modalnya kita beli merupakan bagian dari perusahaan kita. Artian ketika perusahaan DE, maksudnya perusahaan yang kita beli, makanya saham yang kita beli tadi itu mendeklar keuntungan, maksudnya net income istilahnya. Jadi katakan pada tahun 2017 Beck melaporkan net income 100.000 dan bayar dividen 40.000. Berarti bagi kita sebagai pemilik saham 30% dari Beck bakal mengakui atas karena dia itu net income, jadi kita bakal mengakui bakal dapat revenue 30.000. Prinsip aktual tok jane, wis iku tok jane. Dan ketika dia dapat dividen ya udah dia bakal dapat dividen sebesar 30% dari 40.000. Kenapa 30%? Soalnya sahamnya 30%. Dan dia bakal mulai share investment. Betul nih gitu. Ketika perusahaan anak untung, maka nambah share investment nih. Jangan pada saat perusahaan anak-anak rugi, pas kita menerima dividen malah mengurangi share investment. Ini beda pencatatan toh, ikut tos ya. Secara singkat ya. Oke. Sun. Piye ana sing ditakokno maneh gak iki? Iki wis meh magrib iki. Yes. Wah ini adus nih, misalnya sing kurang adus. Yes. Nah, nek wis cukup ya Mas yo. Apa ana sing arep ditambahi maneh? Ampun sih, aku jadi ini ya semangat aja. Aku ngaran ini pengakun wiki yang tekan pengakun kumbian sih ini takonnya. Oke. Anjen ya wis lah. Oke, suwun banget Mas wis berbagi ilmu karo ini Himasuria 2019. Muga-muga iso dadi amal barokah gawe sampean. Amin. Iso menghadapi UAS dengan lancar, nilai apik, penempatane jos kabeh wis. Amin. Wis foto-foto nunggakno lah ya, musisan ya semangat UAS ya, Gur. Oke, semangat. Sun banget ya Mas yo. Makasih Mas. Yo, foto-foto. Oke. Oh iya rek,
sadurunge ojo live sik iki ana apa iku jenenge kaya kritiran saran gawe tentiran iki bek ono sing arep disampaikno gawe tentiran mindhep iku ben ya apa ben luwih enak koyo ngono. Nah, iki linke wis tak kei nang chat yo. Tolong diisi rek ben iso memperbaiki tentiran ke depane men luwih enak, men luwih mantep, men luwih jos lah. Koyo ngono iku. Nah, nek wis ngisi suwun banget wis teko, wis sinau bareng muga-muga wae iso lancar. Wis penempatane wape kabeh. Oke, suwun rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, adios. Trial.